Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman. Di sini saya perwakilan dari kelompok yang akan menjelaskan tentang implementasi modul ODO, yaitu modul sales pada studi kasus bisnis Alfian. Nah, kelompok saya ini terdiri dari Ahmad Nasirul Haq, NPM 180 820 128, dan saya sendiri Muhammad Hilman 180 820 118. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi ODO, yaitu modul sales ke bisnis Alfian. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bisnis Alfian. Bisnis Alfian ini merupakan bisnis kecil yang dibuat pada tahun 2011. Jadi, ini merupakan bisnis pribadi yang dibuat pada tahun 2019. Bisnis ini bergerak di bidang penjualan, yaitu penjualan frozen food dan makanan ringan. Lalu untuk bidang utamanya, bisnis Alfian ini adalah menjual frozen food. Di sini kami melakukan implementasi ODO untuk mempermudah salah satu masalah yang ada pada bisnis Alfian, yaitu pada transaksi penjualan. Nah, pada praktek ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara implementasi ODO modul sales ke bisnis Alfian. Baik, pertama masuk dulu ke database selektornya. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan nama Alfian. Untuk membuat database-nya gimana? Membuat database-nya seperti ini. Nah, nanti create database, masukkan master password-nya yang awalnya sudah diketik di saat penginstalan. Habis itu database namanya atau database name-nya, email dari bisnisnya, password, phone number, sama language. Habis itu negara countries-nya. Untuk language bisa English, ada juga Indonesia, Portugis, Rusian, banyak lain. Nah, begitu sudah, nanti continue. Nah, kembali lagi ke awal. Nah, di sini kan sudah saya buat. Nah, nanti masuk ke bisnis Alfian-nya. Nah, halamannya seperti ini. Lalu untuk membuat modul sales-nya gimana? Nah, ini pertama masuk dulu ke bagian apps. Nah, awalnya nanti seperti ini masuknya. Semuanya ada tulisannya install, mungkin juga ada yang upgrade seperti ini. Untuk yang modul sales yang ini, bagian yang saya blok ini, nah awalnya seperti ini ya, cuma install gini, tapi begitu sudah diinstal, nanti tulisannya jadi installed seperti ini. Lalu begitu sudah diinstal, masuk ke modul salesnya. Caranya seperti ini tadi. Nah, begini. Awalnya ini tidak ada sama sekali. Ini sudah ada satu, ini saya masukkan. Nanti dibuat praktek juga. Nah, sekarang ke bagian produknya. Nah, produknya seperti ini. Ini sudah saya masukkan sesuai dengan data dari bisnisnya. Di sini ada cendol, Mariam coklat, Mariam keju, Mariam ori. Ini Mariam ini frozen foodnya. Jadi masih belum bikin, masih dalam pembekuan ini. Lalu ada mini po yencik, ini juga frozen food ini. Ini masih belum benar-benar jadi. Ini kayak ada, habis itu ada sambal bukam. Sambal bukam ini kayak bagian makanan ringannya. Mungkin tambahkan bagian makanan ringannya. Lalu ada tahu bakso. Tahu bakso ini seperti sama Mariam sama mini po, makanan frozen food. Lalu ada hati cendol. Ini termasuk mungkin bagian dari makanan ringan, juga bisa dimasukkan dalam frozen food. Tapi ya
mungkin yang lebih ke arah makanan ringan. Nah, kita coba pencet di bagian healthy channel ini. Nah, ini sudah saya masukkan, ada data healthy channelnya. Ini produk type-nya consumable, kategori AL. Sales price-nya di sini saya tulis 20.000. 10% cost. Nah, cara membuatnya itu seperti apa? Nah, kembali ke awal, kita buat create. Habis itu masukkan nama produknya, healthy channel. Saya karena tadi ada healthy channel, sekarang healthy channel 18. Tipenya consumable. Sales price-nya, kalau diketik seperti ini harganya cuma Rp1, tapi kalau mau dirubah jadi keribuan berarti tinggal ditambahkan saja jadi 1000. Jadi seperti ini nanti 18.000. Nah, saya ubah ke 18.000. Nah, ini untuk consumer tax-nya. Untuk makanan berdasarkan dari katanya bisnis ini 10% untuk consumer tax-nya. Nah, untuk cost-nya tidak ada. Nah, untuk fotonya bisa dimasukkan lewat sini. Habis itu pilih fotonya yang mau dimasukkan, di open. Nah, muncul nanti seperti ini. Kalau mau begitu mau disimpan, tinggal pencet save saja. Nanti hasilnya seperti ini. 18.000 10%. Oke. Nah, karena tadi ini sudah, coba ini saya hapus saja. Kalau mau hapus seperti ini tadi, action delete. Lalu begitu sudah, ini nanti kita coba, kami tambahkan beberapa data lain selain cendol tadi, Mariam coklat, Mariam keju, Mariam ori, dan lain-lain. Nah, begitu sudah ditambahkan nanti menjadi daftar seperti ini. Begitu sudah bagian ini, ke bagian produk itu sudah, sekarang ke bagian customer-nya. Jadi nanti data customer-nya juga dimasukkan. Nah, di sini sudah saya masukkan data customer, salah satunya Hasya Fatoroni yang tinggal di perumahan dekat tempat bisnis Alfian. Nah, bisnis Alfian ini karena bisnis pribadi tempatnya di dekat daerah perumahan ya, rumah pemiliknya sendiri. Jadi, atau mungkin kalau misalnya ada teman lain katanya pemiliknya sendiri nih barangnya dititipin dulu, tapi karena mungkin ini masih belum ada teman bisnisnya atau ini masih yang menjalankan pemiliknya saja, jadi ya cuma pemiliknya saja yang bisa dapat ini. Lalu untuk ini untuk datanya dari customer-nya seperti ini. Ini katanya untuk customer-nya ini merupakan teman dekat dari pemiliknya. Jadi teman dekatnya ini melakukan pemesanan. Nah, pemesanan ini dilakukan di dekat rumah pemiliknya ini, perumahan Blue Gate Residence Blok C4 begitu. Nah, pemiliknya ini tempatnya juga bisnisnya di rumahnya sendiri, yaitu daerahnya di daerah begitu juga, jadi dekat. Makanya untuk lebih baik saya memasukkan data yang mungkin dekat sama daerah tempat penjualan. Ya, saya masukkan begitu Sidoarjo. Ini ya sudah ada nomor teleponnya sama emailnya. Untuk kalau mau diedit juga bisa ini. Nah, ini kurang lebih nanti pengisiannya seperti ini. Individual Hasya Fatoroni, ini saya masukkan individual ya. Ini untuk alamatnya. Streetnya kalau misalnya ada yang lain bisa ditambahkan di sini. Ini saya masukkan kotanya Sidoarjo, Jawa Timur daerahnya. Habis itu di Indonesia negaranya, telepon, email. Ini saya masukkan di Mister. Soalnya laki-laki. Kalau misalnya perempuan bisa di Miss. Kalau misalnya seorang profesor atau dokter bisa di profesor sama dokter. Oke.
Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk fotonya sendiri bisa ditambahkan di seperti tadi yang cendol tadi, diedit, nanti masukkan fotonya kalau misalnya ada fotonya, lalu begitu sudah nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, begitu sudah seperti ini, berikutnya ke bagian quantitation. Ini ke order habit quantitation. Di sini sudah ada orderan, status sales order. Nah, coba karena ini untuk praktik, coba aja dulu membuatnya. Ini saya masukkan customer dengan nama Hasyaf atau Roni. Expiration-nya tanggal 31. Immediate payment atau immediate payment. Lalu produknya, sini masukkan hati cendol. Untuk kuantitas ini untuk jumlah barangnya, ini untuk harganya. Di sini saya masukkan 2. Nah, kalau 2 ini nanti gimana? Nah, 40.000. Saya tambahkan lagi produknya. Mini pocik kacang hijau. Saya masukkan 5. Nanti harganya jadi seperti ini. Oke, saya tambahkan lagi Mariam coklat. Saya tambahkan, saya ubah menjadi 4. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini untext amount-nya 187, teksnya 187, totalnya 200. Ini untuk 18.700, ini 187.000, lalu untuk totalnya 5.700. Nah, begitu sudah, di save dulu supaya tidak hilang. Nah, kalau misalnya ini kan masih belum confirm, nanti statusnya jadi seperti ini. Di quantitation-nya masih quantitation. Lalu begitu begitu di confirm. Nah, begitu confirm nanti menjadi seperti ini. Nah, berikutnya kalau di send by email seperti ini. Masih loading. Nanti ada kayak gini, your order dengan datanya ini, nomor pesanannya, habis itu amounting in 205.700. Jadi konfirmasi, terima kasih atas kepercayaannya. Habis itu di sini juga ada datanya di sini. Oke. Habis itu begitu sudah di create invoice. Regular invoice, habis itu create view invoice. Nah, begitu sudah create view invoice, nanti hasilnya seperti ini. Customer invoice. Di bagian draft. Kalau mau di cancel, tinggal cancel Trinity. Nah, nanti kalau di cancel seperti ini. Di preview. Nah, ini untuk melakukan reviewnya, review data pesanannya. Kalau misalnya di cancel, nanti ada tulisannya cancel invoice. Nah, kalau misalnya tadi kalau misalnya jadi invoice, nanti pertama saya reset dulu draftnya. Nah, saya ubah menjadi confirm. Nah, nanti customer invoice-nya sudah jadi seperti ini. Habis itu send and print. Nah, customer invoice sudah diberikan, ini orderannya juga sudah dibuat berarti. Masih loading.
kurang lebihnya nanti seperti ini. Pada Hasya Fatoroni, here is invoice. Ini reference nomornya, amountingnya 205.700. Dari Alfian melakukan pembayaran dulu, ini pertama. Kudu melakukan pembayaran dahulu, habis itu use the billing communication untuk pembayaran. Habis itu untuk invoice-nya seperti ini. Nah, saya download ya. Nah, ini sudah di invoice. Nah, ini untuk nomornya ini. To date Hasya Fatoroni. Oke. Nah, coba sih di invoice-nya gimana invoice. Nah, today posted. Ini masih belum dibayar untuk payment statusnya. Kalau sudah dibayar, nanti tulisannya paid. Ini sama juga di bawahnya. Saya coba. Ini juga not paid. Nah, ini kalau misalnya sudah di paid, nanti berubah semua menjadi statusnya jadi payment status, jadi paid semua. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Untuk kurang lebih seperti ini praktek dari kelompok kami, implementasi Odoo dari kelompok kami pada bisnis studi kasus bisnis Alfian. Untuk company datanya, di sini ada company data di bagian invoice ini. Company datanya bisa disetting ini. Ini bisnisnya sudah saya masukkan sesuai. Ini bisnisnya sudah kami masukkan sesuai dengan yang ada pada data dari Alfian. Lalu invoice layoutnya, untuk layout untuk invoice-nya seperti ini nanti. Kalau misalnya mau diganti ke bagian company-nya dulu, nanti tampilannya juga bisa muncul sesuai dengan data yang diisi. Ya, kurang lebih seperti ini. Kalau kurang lebih seperti ini penjelasan dari kami, penjelasan dari saya mengenai praktek mengenai implementasi modul sales ke bisnis studi kasus bisnis Alfian. Ya, mohon maaf apabila masih ada kesalahan atau kekurangan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.